Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Andina Zahira dengan NIM H54012411024. Nah, jadi di sini aku bakal buat video tutorial dari regresi linear berganda menggunakan aplikasi RStudio. Nah, sekarang kita langsung mulai aja. Jadi pertama-tama kita buka aplikasi RStudio-nya. Lalu kita pencet file, lalu import dataset, lalu from Excel. Nah, di sini kita masukin data yang mau kita masukin. Di sini kita masukin data praktikum pertemuan 5. Nah, untuk year-nya kita skip. Lalu untuk namanya juga kita rename jadi tugas 5. Nah, lalu untuk kedua kotak ini pastikan sudah terchecklist, lalu bisa kita import. Nah, lalu selanjutnya kita tambahin R-script. Nah, lalu pertama kita ketik model RB, lalu LM, tutup kurung. Nah, kita masukin variabel Y-nya. Di sini kan variabel Y-nya itu ada GDP. Lalu strip bergelombang, lalu kita masukin variabel X-nya. Di sini ada investment sama export. Investment plus exports. Nah, lalu di sini kita tambahin tugas 5 yang tadi. Nah, lalu yang kedua kita tulis summary, lalu model RB. Nah, lalu langsung aja yang pertama ini kita run. Nah, yang kedua juga kita run. Nah, jadi inilah hasilnya. Nah, jadi di sini kita bisa langsung interpretasiin aja. Di sini kita dapatkan nilai alfanya itu sebesar 1,577E+04 atau 15766,29, yang artinya rata-rata GDP itu bernilai segitu 15.766,29 ketika investasi dan ekspornya itu bernilai 0. Nah, lalu di sini kita dapatkan beta satunya itu sebesar 7,374 E-01 atau pangkat ini atau juga 0,737 dibulatin, yang artinya jika rata-rata investasi itu naik sebesar 1, maka rata-rata GDP-nya naik juga sebesar 0,737 itu sendiri. Dengan faktor lain itu atau ekspor itu konstan. Nah, lalu di sini kita bisa dapatkan beta 2-nya itu bernilai 5,499 E pangkat ini 0,01 ini atau 0,55, yang artinya jika rata-rata ekspor naik sebesar 1, maka rata-rata GDP juga naik sebesar 0,55 itu sendiri dengan faktor lain atau investasi itu konstan. Nah, lalu untuk uji F-nya di sini kita bisa dapatkan nilai p-value-nya itu dia sebesar 0,000731 ini itu lebih kecil dari alfanya, yaitu 5%. Jadi artinya ini ada tolak H0, yang dimana model ini itu dapat menjelaskan keragaman dari GDP ini sendiri. Dan minimal ada satu variabel bebas yang mempengaruhi GDP atau investasi dan ekspor itu secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap GDP-nya. Nah, lalu untuk uji T-nya kita dapatkan p-value-nya itu lebih kecil dari alfanya yang sebesar 5%, yang artinya kita tolak H0 juga. Jadi kesimpulannya juga investasi itu berpengaruh signifikan terhadap GDP pada alfanya itu yang sebesar 5%. Di sini juga kita bisa dapatkan R-square-nya itu kan sebesar 0,588 atau 58,8%, yang artinya sebesar 58,8% ini keragaman GDP itu dapat dijelaskan oleh keragaman investasi dan ekspor. Nah, sisanya yaitu 41,2% itu ditentukan oleh variabel di luar model, kayak seperti konsumsi, juga pengeluaran pemerintah.
Jadi sekian yang dapat aku sampaikan di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.